Diandra berkata, dasar bajingan kecil. Lagi pula aku ibu tirimu, bagaimana kamu bisa menghina saya seperti itu? Di mana semua sopan santunmu? Pantas saja kau terus dibuang. Diandra berdiri di halaman berteriak pada Elsa dengan sapu di tangannya. Dia tampak tidak berbeda dari tikus jalanan. Elsa tiba-tiba mencibir. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dilihat ayahnya di tikus ini. Dia benar-benar kebalikan dari ibunya yang lembut dan anggun. Memikirkan hal ini, Elsa berbalik dan masuk ke dalam rumah. Melihat ini, Diandra mengernyit penasaran dan bergumam, ada apa dengan Elsa? Kenapa dia pergi begitu saja? Apakah Elsa takut menerima omelan dari Diandra? Bahkan Diandra sulit mempercayai alasan ini. Dia berada di tengah pikirannya ketika Elsa pulang. Dalam sedetik, yang pertama melebarkan matanya dan menjerit, "Ah!" Dengan percikan, Elsa membuang seember air dari lantai 2. Namun, alih-alih mengarahkannya ke Diandra, dia mengarahkannya ke ruang kosong di sebelah wanita itu. Sayangnya, tubuhnya tersangkut di sebagian air. Bahkan wajah dan rambutnya tidak berhasil lepas dari nasib mereka. Diandra tampak menyedihkan. Melihat Diandra berteriak sambil melemparkan sapu ke samping, untuk menutupi kepalanya dengan panik, Elsa mengejek, "Lihatlah betapa ketakutannya penampilanmu, Bibi Diandra. Saya hanya ingin menurunkan panas dengan menyemprotkan air ke sekeliling. Itu akan membuat debu tetap membumi dan udara juga lebih segar." Diandra kembali sadar setelah mendengar itu. Dia tidak berharap Elsa menakut-nakuti dia seperti itu, karena dia benar-benar mengira Elsa ingin menyiramnya dengan air. Elsa berkata, "Aku orang yang sangat baik kan? Namun, kamu tidak perlu terlalu sibuk. Jika menurut kamu satu ember tidak cukup, saya selalu dapat membuang beberapa ember lagi untukmu." Diandra memaksa dirinya untuk menarik kembali kata-katanya. Diandra berkata, "Baik, Elsa. Tunggu saja." Elsa mengoceh sambil menggelengkan kepalanya. Beberapa orang benar tidak tahu berterima kasih. "Apapun, aku masih harus membersihkan kamarku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Dia sudah melewati batas kali ini. Dia harus menemukan kesempatan untuk mengajari wanita itu pelajaran yang bagus. Setelah membersihkan kamar tamu dan koridor, Elsa mengambil atlas desain dan menuju ke ruang tamu. Dia berbaring di sofa, menyeruput tehnya sambil membaca atlas. Dia sangat santai. Pemandangan itu membuat darah Diandra yang kelelahan sangat marah. Saat makan siang, Diandra dan Viana akhirnya membersihkan tempat itu. Keduanya sangat lelah sehingga mereka terlihat seperti kodok. Melihat ini, Elsa tersenyum dan berkata, "Aku tidak mengira kalian akan memiliki keterampilan bersih-bersih yang bagus. Kami harus memecat 2 pelayan kami dan membiarkanmu menangani pekerjaan mereka, Bibi Diandra. Lagi pula, kamu tidak ada hubungannya di rumah, jadi mengapa tidak menemukan sesuatu untuk dilakukan? Itu juga menyelamatkanmu dari kebosanan." Diandra memiliki keinginan untuk melemparkan sup iga ke wajah Elsa. Viana berkata, "Pernahkah kamu melihat nyonya rumah melakukan pekerjaan pelayan?" Elsa menatap Viana, "Bukankah nenek nyonya rumah kita? Sejak kapan kamu, Bibi Diandra?" Tangan Diandra sangat gemetar hingga supnya hampir tumpah dari mangkuk porselen. Dia buru-buru melirik neneknya yang tampak serius sebelum dia berkata manis, "Elsa sedang menyiapkan jebakan untuk Viana untuk membuatmu kesal, Bu." "Jangan marah." Nenek berkata lagi, "Apakah kamu mengatakan harus menjadi kepala rumah tangga ini?" Diandra meletakkan mangkuknya, tersenyum, dan berkata, "Bagaimana bisa? Kamu selalu menjadi kepala rumah tangga di keluarga ini. Kapan itu pernah menjadi aku?" Viana hanya menyemburkan omong kosong karena marah. Viana berkata, "Aku tidak berpikir 2 kali sebelum berbicara, Nek. Jangan tersinggung karenanya."
neneknya sebelum dia melirik betapa bahagianya Elsa. Kemudian, dia mendengus pelan, lupakan saja. Ayo, ayo makan. Duo ini sangat kelelahan sehingga mereka tidak memiliki energi untuk bertarung dengan Elsa. Oleh karena itu, setelah makan siang, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Di sisi lain, Elsa merasa agak baik-baik saja. Bahkan, sesekali membersihkan rumah rasanya cukup menyegarkan. Elsa baru saja masuk ke kamarnya ketika teleponnya berdering. Dia berjalan ke lemari di samping tempat tidurnya dan menyadari bahwa itu adalah Gavin. Dia ragu-ragu tetapi akhirnya mengangkat telepon dan menjawab panggilan itu. Gavin bertanya, "Kenapa kamu tidak menjawab teleponku?" Suara Gavin terdengar agak sedih. Elsa menjawab, "Aku tadi sedang beres-beres rumah, ponselku ada di kamar." Gavin tetap diam. Karena Elsa sudah mengatakannya seperti itu, apalagi yang bisa dia katakan? Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, "Mengapa kamu tidak pergi ke perusahaan hari ini?" Elsa berhenti sejenak sebelum bergumam, "Aku berdebat dengan Fiana hari ini. Ayahku menyuruh kami tinggal di rumah untuk membersihkan rumah." Gavin terkejut dengan jawabannya. Dia tidak pernah mengantisipasi ini menjadi alasan ketidakhadirannya di tempat kerja. Gavin menjawab, "Sepertinya mereka menyulitkanmu lagi." Elsa berkata, "Tidak seburuk itu. Kami hanya berdebat seperti biasa. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Gavin berkata lagi, "Oke. Aku akan datang menjemputmu di malam hari." Elsa segera menjawab, "Saya sudah membuat rencana dengan Erlina malam ini." Ekspresi Gavin berubah setelah mendengar nama Erlina. "Dia lagi?" Elsa menjawab, "Dia sahabatku. Bukankah normal bagi kita untuk pergi makan malam bersama?" Gavin bertanya, "Tapi aku pacarmu. Mengapa kamu tidak bisa makan bersama saya saja?" Elsa benar-benar terdiam. Kapan dia pernah mengabaikannya? Bukankah kita baru saja bertemu tadi malam? "Aku ingin lebih dari itu." Kata-katanya menempatkan Elsa dalam posisi yang sulit. "Tapi aku benar-benar sudah membuat rencana dengannya malam ini." Gavin menghela nafas pelan. Dia menjawabnya, "Oke, pergi saja." Gavin terdengar seperti dia marah pada Elsa. Dia berhenti sejenak sebelum berbisik, "Apakah kamu gila?" Gavin tidak menjawab. Sejak malam itu, dia merasa seperti Elsa dan dipisahkan oleh penghalang tinggi. Itu membuatnya kesal, kalah, dan tak berdaya. "Tidak." Setelah mendengar ini, Elsa mengangguk ringan. "Bagus kalau begitu, pergi dan lakukan tugasmu. Aku akan menutup telepon sekarang." Setelah mengakhiri panggilan, Elsa berbaring di tempat tidur dengan perasaan campur aduk. Hal-hal di antara mereka menjadi tegang, dan dia sama sekali tidak menyukainya. Namun setiap kali dia ingin membuat Gavin tersenyum, gambar gadis berbaju putih itu akan muncul di kepalanya tak terkendali. Dia menutup matanya saat ketidakberdayaan menguasai dirinya. Dia terlalu banyak berpikir lagi. Persis seperti itu, dia menghabiskan sepanjang sore memikirkan pikirannya. Ketika sudah lewat jam 5 sore, dia mulai bersiap-siap sebelum pergi mengunjungi Erlina. Saat itu, Fiana dan Diandra sudah cukup istirahat. Mereka terlihat energi saat duduk di ruang tamu menonton televisi. Menyadari betapa halus riasan Elsa dan dia sedang keluar saat ini. Saat nenek melihat ini, dia mengambil inisiatif langka untuk bertanya, "Apakah kamu akan berkencan, Elsa?" Elsa tahu bahwa neneknya sangat ingin dia mengatakan ya. Sayangnya, dia tidak mengindahkan keinginannya. Elsa menjawab, "Erlina membutuhkanku untuk sesuatu. Aku sudah membuat rencana dengannya." Dia mengabaikan ekspresi kecewa di wajah neneknya dan berjalan keluar rumah. Kegembiraan meraung di dasar hati Fiana dan Diandra karena dia tidak pacaran dengan pria keji itu. Apakah itu berarti mereka sudah putus?
Mereka sangat gembira sehingga mereka hampir berteriak kegirangan. Mereka tidak peduli apakah itu bermanfaat bagi perusahaan atau tidak. Yang mereka harapkan hanyalah perpisahan Elsa. Dengan begitu, tidak ada yang akan mendukung Elsa, dan wanita itu tidak lagi sombong. Elsa keluar dari rumah dan ingin memanggil taksi seperti biasa. Namun yang mengejutkan, dia melihat mobil yang dikenal pengawal itu. Pengawal itu berkata, "Silakan masuk, Nona Elsa." Kata-kata yang begitu akrab. Elsa tersenyum, dan tanpa kesal lagi, dia membuka pintu mobil untuk masuk. Gavin mungkin mengirimnya untuk menjemputnya. Erlina 5 menit lebih awal. Dia langsung mengerutkan kening saat dia menatap Elsa. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk yang terakhir. Ada sesuatu dalam pikiranmu. Elsa menutup pintu tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu bicarakan? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.